Jadi bismillahirrahmanirrahim, kita masuk materi terkait dengan sekarat, kematian, dan duka cita. Apakah layar presentasi sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Sekarang kita fokus catatan Anda ya untuk UAS, meskipun materi ini tidak kita tuliskan, namun tetap akan menjadi materi dalam UAS. Jadi teman-teman tetap mencatat ya seperti biasa, dan saya sudah rekam, bisa Anda lihat lagi jika ada kesulitan mengenai materi tertentu. Oke, kita masuk ke materi sekarat, kematian, dan duka cita. Oke, outline-nya ada prakematian, kematian, dan pasca kematian ya, bahasan kita di hari ini. Death and dying. Jadi apa itu? Kita mempelajari ilmu yang bernama thanatologi ya. Thanatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kematian dan ya, proses meninggalnya, terutama terkait dengan apa aspek-aspek sosial dan emosional. Jadi aspeknya ini ya yang kita fokuskan terkait dengan thanatologi, bukan hanya kematiannya, namun juga proses terkait proses meninggal, terkait hal-hal tertentu saja terkait sosial dan emosionalnya. Jadi thanatologi sangat spesifik begitu ya. Oke, pemahaman dasar sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita samakan persepsi ya bahwa mati itu bukan meninggal yang diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Jadi yang kalau kita ada bendera kuning, putih, takziah itu ya, itu bahasan mati bukan hanya sekedar yang biasa kita pahami, yaitu meninggal ya, yang betul-betul sudah meninggal. Jadi definisi mati yang kita akan pelajari pada kesempatan kali ini itu akan lebih luas begitu ya. Oke, nah di sini matinya organisme, organ-organ vital. Jadi bisa saja individu itu sudah dikatakan mati ya, dead gitu ya, jika apa organisme atau organ-organ vitalnya itu sudah tidak berfungsi. Jadi sudah tidak berfungsi ya, sudah tidak ada fungsinya. Misalkan apa? Cerebral. Ini terkait dengan fungsi, terkait dengan otak ya. Kardiovaskuler, pembuluh-pembuluh yang terkait dengan jantung ya, kardio, senam kardio, Anda ingatnya ya, jantung. Senam kardio itu kayak senam aerobik gitu ya, yang bikin deg-degan lebih banyak, itu lebih memompa darah ke jantung itu ya, kalau Anda ingat kardio itu jantung, vaskuler itu pembuluh-pembuluhnya, respiratorium itu sistem pernafasannya. Nah, yang kedua, ternyata juga bisa mati terkait dengan fungsi sel tubuh. Jadi ini yang kita harus samakan persepsi dulu, bahwa nanti ketika kita membahas mati ternyata lebih luas lagi ya definisi-definisinya. Oke, di sini ada banyak ya, 5 jenis kematian ya, ada 5 jenis kematian. Yang pertama adalah mati somatis. Mati somatis itu apa? Mutlak atau mati yang sesungguhnya ya. Mati yang sesungguhnya atau mati somatis atau mati mutlak ini harus mencakup apa? 3 sistem yang mati tersebut ya. Dia harus mencakup cerebral, kardio, dan respiratorium, itu sudah mati semua ya. Tidak boleh salah satu dikatakan sudah somatis atau mutlak. Ya, kalau yang mati suri bagaimana? Mati sebagian saja fungsi sistemnya. Atau dikatakan kalau orang awam itu masih sesaat ya, melihat 3 fungsi sistem ya. 1 atau 2 dari 3 sistem yang fungsinya mati. Jadi syaratnya itu cuma 1 atau 2 ya. Namun kalau 3-tiganya sudah masuk mati somatis ya. Di ini syaratnya seperti ini, 1 atau 2 dari 3 sistem yang ada. Apa 3 sistemnya? Cerebral, otak, kardiovaskuler, pembuluh jantung, dan respiratorium terkait dengan sistem pernapasan. Ya, di sini dilihat EEG-nya. Apakah mengecek fungsi kortikal. Jadi EEG itu sebuah alat ya teman-teman yang untuk memeriksa ya fungsi-fungsi. Kalau kita lihat itu
ada semacam grafik-grafiknya ya, yang itu dipindai terkait dengan fungsi encephalogramnya grafik ya. Jadi semacam kayak kita itu dipindai ya sistem otaknya, atau juga dipindai apanya kardiovaskuler sistemnya. Jadi dengan fungsi EKG ini, kalau EKG ini terkait dengan kardiovaskuler. Jadi suatu mesin ya, ini sebutnya mesin untuk fungsi pencatatan apakah ada aktivitas otaknya, ada pergerakan ya. Misalkan pergerakan itu apa? Misalkan kalian fokus kayak gini kan itu gerak ya. Ada pergerakan sistem di otak. Gampangannya itu kalau di Sarjito tuh ada ruangan bangsal yang misalkan di sini ada ruangan itu anak misalkan di sini klinik susah tidur. Apa sih namanya? Lupa ya. Misalkan klinik susah tidur itu dia harus masuk ke sini ya. Dia direkam aktivitas saat tidurnya, ini anaknya harus tidur ya. Kalau ini ditempelin macam-macam, dipindai apa nih namanya kayak kabel-kabel itu ya, kabel-kabelnya nanti anak ini saya tidak tahu mekanisme secara pasti apakah diberikan obat bius atau seperti apa atau ditidurkan alami atau seperti apa, intinya anak harus tidur ya, lalu dipasangkan kabel-kabel, lalu akan dicek gelombang otaknya ya, gelombang otaknya itu dia akan aktif atau tidak sih saat gelombang otaknya itu dia akan aktif atau tidak. Harusnya itu kan kalau tidur tenang gitu ya. Nanti kalau kita berpikir lagi ya gini-gini lagi. Gelombang otaknya itu akan, nah biasanya orang-orang yang sulit tidur itu ketika tidur itu dia masih ada pikiran macam-macam. Nah, itu terkait dengan psikologis ya. Biasanya nanti kita akan pelajari di psikologi abnormal anak ya. Kenapa sih ada anak yang susah tidur ya, ternyata bisa dipahami anak itu cemas, depresi dan sebagainya. Nah, seperti itu ya, lebih penjelasan lebih jauhnya. Intinya kita akan lihat EEG-nya, apakah ada gelombang otak yang aktif atau tidak. Ya. CFS-nya juga akan difungsikan di EKG-nya, kardionya, elektronik kardionya ya. Jadi bagaimana kita mengecek ya, atau cara manual ya, melihat dari fungsi paru-paru. Ya, namun kadang manual ini masih ada biasnya. Ya, bias itu tidak tepat. Oke ya, mati suri 1 dari 3 sistem. Kalau yang mati cerebral, ya biasa kita dengar dari istilah medis, atau kalau kalian belum pernah pengalaman ada saudara atau siapapun yang koma, mungkin dari sinetron ya, dia koma gitu ya. Dia itu mati fungsi otak, mati sesaat. Matinya seluruh intrakranial irreversible, ini dipahami saja ya. Lalu juga menjelaskan matinya otak besar atau fungsi higher brain dead cortical. Jadi cortical ini fungsi-fungsi yang tertinggi manusia juga gitu ya, untuk mendeteksi apakah dia masih ada pergerakan sistem gelombang otak tadi yang saya tadi ceritakan ya. Ada perubahan proses mental dan kognitif. Caranya apa? Indikasinya apa? Tidak bisa mengingat ya, memorinya sudah bermasalah, misalkan merancau ya, misalkan merancau itu kosakatanya jadi tidak jelas, mau minta minum jadinya apa yang diartikulasikannya menjadi tidak jelas gitu ya, merancau dan sebagainya. Jadi kata kuncinya nanti kalau di UAS bisa jadi ya pasien yang merancau, tidak jelas berbicara dan sering salah memanggil nama orang dan sebagainya. Bahkan ada proses mentalnya, misalkan di sini sering marah gitu ya, indikasi bukannya sering marah, tidak banyak berkenannya dan sebagainya ya. Berhentinya fungsi kortikal yang memuat emosi, kognisi, kesadaran, namun batang otak yang bagian yang paling rendah itu masih berfungsi. Kita lihat dulu batang otaknya tadi fungsi untuk apa? Ternyata batang otak yang sebagai leveling terendah dari bagian otak itu fungsinya untuk yang tidak disadari ya. Apa itu? Detak jantung dan pernafasan. Kita tidak bisa mengontrol gitu ya. Pernafasan kita bisa cepat atau lambat itu kita tidak bisa mengontrol, termasuk detak jantung. Karena itu bagian yang di bawah kesadaran ya, tidak bisa dikontrol oleh manusia. Nah, ini sudah mati apanya? Kortikalnya. Jadi kalau cerebral itu terkait dengan kortikal, namun masih ada yang berfungsi, yaitu apa? Bagian yang leveling terendah tadi ya, batang otak yang terkait dengan detak jantung dan pernafasan. Oleh sebab itu seringkali kasus mati yang di bagian fungsi kortikal ini ya, cerebral itu sama dengan kortikalnya yang off ya. Nanti kalian buat catatan sendiri ya, kortikalnya off.
Kalau mati suri ini 1 atau 2 dari 3 ya. Kalau somatis ini betul-betul 3. Nah, ini indikator-indikator ini Anda harus catat gitu ya, buat ringkasan yang lebih spesifik. Nah, cortical off, namun batang otak masih on gitu ya, batang otaknya masih on. Batang otak ini terkait nafas dan apa tadi? Jantung. Nah, kalian bisa ringkas seperti itu agar lebih enak mempelajarinya. Ya. Oleh sebab itu seringkali kasus mati di bagian kortikal ini tuh masih memiliki nafas dan detak jantungnya masih berdetak. Jadi ya ibaratnya teman-teman kalau lihat di sinetron itu ya, ada orang koma, bukan sinetron deh ya, kalau zaman kalian tuh drama Korea dia lagi koma, pasiennya koma, kecelakaan dan koma dan sebagainya itu yang kita ingat kortikalnya saja yang off ya. Namun batang otaknya, kenapa kok dia masih bisa dikatakan belum ditakjiah gitu ya, belum dilayati. Namun secara medis dia sudah bisa dikatakan mati. Mati yang seperti apa? Mati yang cerebral. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah mempelajari mati itu yang seperti apa, jadi nanti kalau ada apa pengumuman pakai toa di masjid sudah meninggal innalillahi, apalagi sekarang ya teman-teman ya di kondisi pandemi ini banyak sekali di WA grup tuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu ya, banyak informasi meninggal. Nah, kita sudah paham bahwa mati yang betul-betul kalau sudah sampai di layat apa dikuburkan itu berarti yang apa? Somatis, suri atau cerebral? Kalau yang sudah sampai di somatis Ibu. Ya, betul, yang sudah somatis ya. Namun kita sebagai akademisi setelah mempelajari ilmu ya ternyata kita lihat dulu. Saya punya kenalan yang gitu ya, dia mati yang mana sebentar? Yang suri. Jadi sudah sampai 2. Oh, sebentar. Respiratorium dia bisa karena dibantu ya. Nanti kita lihat dia bisanya itu bisa sendiri atau karena dibantu. Nanti juga ada pembatasan ya. Jadi nanti kan saya cerita. Jadi kalau ada jadi yang ngomong anak saya itu, misalkan kita bilang Bude Yanti ya. Bude Yanti ini punya saudaranya itu kecelakaannya itu sampai dibuat kamarnya itu kayak rumah sakit ya, pernafasan semua itu diboyong karena sudah rumah sakit, apalagi di zaman pandemi ini ya. Di zaman pandemi itu kan ada sistem operasional namanya bencana. Bencana itu kegawat daruratannya harus jalan. Artinya bednya itu cuma satu ya. Bed atau alat kedokterannya itu cuma satu, yang datang 10, kita harus screening mana yang paling didahulukan. Screeningnya itu misalkan yang paling rendah komorbidnya atau penyakit penyertanya dan juga usianya yang paling muda, misalkan seperti itu. Jadi kalau yang datang orang tua itu malah nggak dikasih bed ya. Yang datang orang tua banyak penyakit kompilasi, ginjal, diabetes, pneumonia, paru dan sebagainya, itu malah tensi, tekanan darah tinggi dan sebagainya. Jadi kalau ada lansia atau bahkan dewasa madya gitu ya, yang datang lebih anak-anak, lebih didahulukan anak-anak yang mendapatkan perawatan di bed untuk sementara ini ya. Jadi Anda perlu tahu, kita perlu menjaga ya sekali lagi orang tua kita, dan dengan cara kita menjaga diri kita. Jadi gampangnya itu menjaga orang lain dengan menjaga diri kita. Jangan banyaknya mobilitas dulu, paling nggak 3 minggu ini ya. Kita mau ada PPKM darurat teman-teman, mulai besok kita nggak boleh kemana-mana, semakin dibatasin ya selama 3 minggu sampai 20 Juli ya. Nanti saya infokan. Mudah-mudahan hari ini surat gubernur masing-masing provinsi yang terkena PPKM darurat itu sudah ada, sehingga memang tingkat RW pun juga akan lebih sistem gitu ya. Artinya UII sebagai pihak pendidikan juga nggak boleh ada yang bekerja 100% karena termasuk sektor non esensial. Jadi ada pembagian sektor-sektornya, kalau pendidikan termasuk yang sektor non esensial. Artinya kita 3 minggu aja gitu ya, lerem di rumah, itu pergerakan virusnya juga bingung gitu ya. Itu akan menekan dengan sendirinya. Jadi seperti itu ya. Jadi mati itu banyak sekali definisinya. Nah, masih bisa hidup ya tadi ya. Ini contoh kasus ponakannya Bude saya itu ya masih bisa hidup. Kalau dilepas ya sudah ada bantuan medisnya gitu ya. Kalau tergantung, kalau ketika keluarga sudah siap melepas berarti memang bisa dilepas dan itu akan meninggal secara somatis, secara mutlak ya. Umumnya dokter masih mengizinkan pasien untuk tetap hidup namun dengan bantuan-bantuan alat penunjang hidup. Nah, ini untuk di Indonesia kasusnya seperti ini tergantung ya ketersediaannya. Lagi-lagi kalau dalam kondisi pandemi ini memang biasa akan dipulangkan dengan tadi mengingat kondisi kegawat daruratan atau SOP kebencanaan tadi, yaitu ada prioritas screeningnya. Jadi yang didahulukan adalah anak kecil dengan usia harapan hidup yang lebih panjang gitu ya, dibanding dewasa madya atau lansia yang
usia harapan hidupnya itu sudah pendek gitu ya, itu ada SOP-nya. Oke, kita lanjut ke definisi 4, ada mati otak atau brain dead ini, mati batang otak ya. Matinya fungsi batang otak ya. Batang otak yang berfungsi menghubungkan sistem kognisi dan sistem saraf tepi gitu ya, berhentinya aktivitas otak dan batang otak yang secara permanen. Jadi kalau ini yang matinya malah mati batang otaknya saja ya. Individu tidak lagi memiliki refleks atau respon apapun terhadap perangsang eksternal, namun masih bisa bernafas dan survive untuk beberapa waktu. Mati otak yang seperti ini akan berpotensi untuk mati yang sesungguhnya. Sedangkan mati sel, mati yang sesungguhnya, peranan suhu tubuh 37,5 derajat selama 1 jam pertama, ada penurunan suhu 1 derajat hingga menyamai suhu lingkungan. Limfosis, tanda utamanya ialah cairan tubuh akan mengikuti ke arah bawah. Normalnya cairan akan mengikuti gravitasi ya. Jadi 3 jam pertama punggung akan berwarna biru. Jadi ini tuh sebetulnya yang kalau kita nih kepala ya, cephalocauda ya. Ini kan. Ini yang pertama dulu kan dari bagian cairan tubuh tuh akan terus ke bawah gitu ya. Sudah mulai dinginnya itu gitu ya. Biasanya yang terakhir adalah bagian kaki, bagian akhirnya. Sudah mulai mendingin. Kenapa sih dingin tuh sebetulnya? Dingin itu sebetulnya karena juga nanti kita lihat ya ada semacam ini ya suplai nutrisi itu yang semakin berkurang sehingga metabolismenya menjadi tidak hangat dan sebagainya karena sudah tidak ada pergerakan. Kalau mesin bergerak itu kan panas ya, mesinnya dipanasin dulu. Nah kalau mesin motor kita tidak dipanaskan atau tidak ada metabolisme yang bergerak organ-organ mesinnya itu kan dia akan dingin. Nah itu sama seperti metabolisme tubuh kita, jika tidak ada lagi yang bergerak, berdetak, pembuluh darahnya berhenti, stop darah, oksigen dan sebagainya, artinya mesinnya sudah berhenti, sama seperti mesin motor mobil gitu ya, yang didinginkan dia tidak ada aktivitas di dalamnya. Oke. Mulai pembusukan, badan menggemuk, bengkak ini karena apa? Sebetulnya tadi cairannya tadi tidak diolah ya. Kenapa tidak diolah ya? Karena berhenti mesinnya. Tidak diolah sehingga menumpuk ya di bagian bawah. Kenapa ke bawah? Karena gravitasi aja sebetulnya ya. Kalau kepalanya ke bawah ya berarti akan menumpuk di bagian leher misalkan, tapi ini kan karena proses gravitasi sebetulnya. Terjadi kaku mayat ya, 24 jam pertama akan kaku. Kenapa kaku tadi ya? Tidak ada suplai. Jadi yang bikin lemes kita ada otot itu sebetulnya karena oksigen diangkut dari sel darah merah. Oksigen kita rendah, apalagi sekarang ya kita punya oximeter itu tangan kita dijepit dengan alat kecil gitu, nanti akan diukur oximeternya, kalau kurang dari 90 itu biasa dia sudah dikatakan saturasi oksigennya berkurang. Nah di kondisi pandemik juga sangat relevan ya dengan kondisi seperti ini. Jadi kenapa pandemi itu banyak yang meninggal, karena saturasi oksigennya tuh turun drastis ya. Kenapa? Karena paru-parunya tuh banyak dengan virus. Jadi ini paru-parunya rusak karena banyak virus ya, dirusak. Nah, ketika rusak, dia tidak bisa mengoptimalkan fungsi-fungsi pengangkutan oksigen. Jadinya oksigennya rendah, bahkan bisa sampai 40, dan itu menjadi shock. Otaknya yang bisa segini jadi langsung mengkerut gitu ya. Karena apa? Dia biasanya kayak balon ya, kalian ibaratkan balon, biasanya disebul, ditiup oleh udara, ini tiba-tiba tidak ada yang niup. Nah, semua organ akan shock. Shocknya itu mendadak, tiba-tiba mengkerut gitu ya. Apa yang mengkerut? Semuanya. Dimulai dari otak. Dibayangkan kalau Anda otak mengkerut, otaknya segini, tiba-tiba jadi lemes ya karena tidak ditiup oksigen karena kena COVID ya misalkan ya, dia akan shock dan akan meluluh lantakkan metabolisme kerja ke jantung. Itu kan karena otak adalah pusat perintah ya, otak itu kan komando dari pusat segala organ ya. Bisa dibayangkan ketika otaknya rusak ya semuanya kena macam-macam. Hal ini bisa diperparah oleh lansia yang punya komorbid, misalkan darahnya kental, tensi dan sebagainya, sehingga bisa dibayangkan ya teman-teman bahwa oksigen itu sangat penting banget. Kita perlu bersyukur kita itu masih bisa bernafas macam-macam ya dengan cara menjalankan peran kita dengan penuh amanah dan juga sholat tepat waktu, begitu ya teman-teman ya. Seperti itu, orang tua Anda juga dijaga. Nah, seperti menepuk awal. Jadi kenapa kalau sudah meninggal itu kita harus selonjorin, bahkan ada yang diikat ya pakai benang pakai kain ya, pakai kain diikat, itu karena
tadi sudah kaku ya, tidak ada bikinnya lagi. Nah ini tadi saya ceritakan ya. Jadi EEG itu seperti ini ya. Anak saya pernah di EEG gitu ya, karena dulu pernah ada semacam terapi sekali saja. Alhamdulillah sudah baik, dan ini perlu untuk mendeteksi pola pergerakan gelombang otak. Nah, definition of death ini apa? Clinical death itu nomor 2 dan 3. Jadi nomor 2 dan 3 itu apa yang tadi ini ya? Suri dan cerebral. Suri itu kan salah satu dari 3, dan juga cerebral. Misalnya saat dioperasi bisa disebut dengan mati sesaat atau mati suri atau mati cerebral. Jadi ini kata kuncinya ya teman-teman, kata nama lainnya. Social death, label mati dari lingkungan sosial terhadap individu yang sudah tidak mampu melakukan apa-apa lagi. Secara sosial itu sudah tidak mampu melakukan apa-apa lagi, dia hanya berbaring. Ya. Bahkan tadi ya dipulangkan dari rumah sakit. Jadi teman-teman banyak sekali kasus yang seperti ini ya. Saya tanya dulu ke teman-teman, apakah teman-teman sekarang semua sehat-sehat keluarganya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Ada masalah, misalkan Anda harus isoman ya, orang tua Anda ada masalah, kalian lapor Japri ya, supaya saya bisa sangat-sangat memaklumi di kondisi seperti ini. Bahkan anak saya pun ya, kalau boleh saya cerita sedikit, kemarin itu saya nyari obat pneumonia anak saya itu setiap musim hujan, setiap musim dingin hujan itu pasti batuk ya. Itu karena memang dulu waktu hamil saya agak stres, mungkin terkena macam-macam apa ya, imunitasnya agak lebih rendah begitu dibanding kakaknya. Nah, artinya saya mencari obat namanya azitromisin ya. Azitromisin itu dari dokter parunya anak saya, dan kebetulan dokter parunya udah senior, udah off juga gitu. Saya juga memegang kopi resepnya. Nah, suatu ketika saya ke apotik ya, kemarin kelas D yang saya kosongkan pakai video karena saya nyari obat itu ternyata langka teman-teman ya, karena untuk pasien COVID, salah satu obat untuk COVID. Jadi alhamdulillah saya nyari ketemu, dan artinya tadi bahwa semua kondisi sekarang ini bisa sangat dimaklumi begitu ya. Jadi sakit yang di luar COVID pun anak saya nggak demam, karena itu penyakit rutin yang muncul di saat musim dingin datang, alergi dingin lah seperti itu ya. Tapi sampai bisa parah, pneumonia, saturasi oksigennya bisa sampai 40 yang harusnya 90 tadi. Nah, namun bakterinya beda, jenis bakterinya adalah Streptococcus pneumoniae gitu ya, beda sama si COVID yang corona. Beda penyebab, tapi satu luaran. Itu nanti kita akan belajar juga di psikologi abnormal anak, penyebabnya beda-beda namun bisa saja batuknya itu sama atau penyakitnya sama, atau penyebabnya satu namun luarannya bisa beda-beda, bakterinya satu namun kok penyakitnya bisa banyak-banyak. Itu nanti kita pelajari. Jadi yang kasus saya ini adalah penyebabnya beda namun sama-sama pneumonia gitu ya. Nah, ternyata seperti itu. Jadi kalau ada masalah dengan teman-teman silakan lapor saja, supaya kami bisa memberikan treatment berbeda gitu ya, tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Jadi segera lapor kalau kita inginnya sih semua sehat-sehat gitu ya. Jadi dengan cara apa, nggak usah lah senang-senangnya di rumah dulu sebentar, 2-3 minggu kita lerem di rumah ya. Saudara diingatkan, semua diingatkan kalau yang mau berkunjung jangan dulu ya. Berapa lama Bu? 3 minggu ya, sesuai aturannya sampai 21 Juli ya. Kalau kita lerem di rumah, virusnya tadi bingung nyari mangsa, dia bingung mau nularin siapa. Yang sudah tertular isoman lalu diobatin, sehingga nanti dia akan secara teoritis penyebaran epidemik virologi dan sebagainya itu akan lerem sendiri, dia akan punah sendiri. Dengan cara tadi pemerintah harus menutup akses bandaranya, ditutup, apalagi sekarang banyaknya yang dari Cina datang dan sebagainya. Nah, itu perlu juga paling nggak dari kita sendiri ya. Gitu. Kalau mudik, saya sampai nggak mudik ya, hampir 3 tahun ini nggak mudik. Ini tahun kedua ya nggak mudik. Jadi pintu bandara ditutup, lalu lockdown selama minimal 2 minggu, 3 minggu lebih baik, 4 minggu lebih baik di lockdown. Asumsinya pemerintah harus bisa menyediakan macam-macamnya dengan cara prioritas ya, anggaran negara. Misalkan beasiswa di stop dulu kan nggak masalah ya. Anda dapat beasiswa atau pilih sehat dulu ya, pasti kita prioritas ke sana. Pikiran yang pemerintah seperti itu masih banyak konflik seperti itu ya. Jadi saya nggak ngerti ini Pak Jokowi yang terhormat itu ya nggak bisa memberikan contoh yang baik dari negara-negara yang sudah berhasil ya.
Nanti kalau Anda jadi DPRD ya, saya doakan teman-teman juga banyak yang berkiprah di masyarakat, nantinya suarakan gitu ya. Kita tiru yang berhasil, bagaimana caranya kita pakai segampang itu ya. Lalu kita tekan bagi menteri-menteri yang berkepentingan untuk stop dulu, stop. Yang kita butuhkan adalah kesehatan dulu. Nah, pendidikan kita bisa daring semua yang dulu, nggak masalah nilainya jelek-jelek, nggak masalah, yang penting sehat-sehat dulu misalkan ya. Nanti akan ada bukannya jelek-jeleknya, artinya nanti kalau dinilai perkembangan ini saya akan maksimalkan di tugas ya teman-teman. Nanti saya minta untuk revisi kalau misalkan diperlukan supaya nilai Anda 100 semua untuk tugas. Nah, nanti untuk bisa ngangkat kuis-kuis yang nilainya itu sebetulnya proporsinya sangat dikit ya, persentasenya dikit dibanding tugas gitu ya. Nah, jadi dosen pun juga sudah diarahkan bahwa untuk lebih lebih bukannya santai juga ya, tapi lebih memberikan pemaafan dan sebagainya. Begitu ya teman-teman ya. Soalnya dari alumni psikologi kita ada yang berpulang ya. Alumni psikologi kakak kalian dari angkatan psikologi UI tahun 2007 itu DPRD Jogja. Kalian kalau lihat di Instagram Humas DI itu dia masuk ya sebagai berita juga ya. Jadi alumni kita masuk ke DPRD meninggal karena COVID karena ventilator di rumah sakit Jogja itu sudah penuh ya teman-teman ya. Jadi ventilatornya udah habis. Seperti itu kondisinya. Oke, kalau anda lihat di lorong-lorong IGD ya Mbak ya, ngeri banget. Kalau dilihat di Instagram itu kadang saya ngeri juga, tapi kadang kepo juga separah apa gitu di luar gitu ya. Ternyata lorong IGD itu sebelum masuk pintunya aja di sini sudah banyak bed ya, udah banyak bed itu di luar kamar, jadi sampai berderet-deret itu di luar pintu pendaftarannya ini admissionnya ya, ini kamarnya. Nah ini di sini-sini itu sudah banyak gitu ya. Lalu akhirnya sama pemerintah setempat dibuatkan tenda biar ditutupin. Yang awalnya itu asal masukin aja gitu, yang penting dapat bednya dikeluarin tapi nggak dapat ruangan. Akhirnya dibuat tenda. Jadi di Rumah Sakit Sarjito sudah seperti itu, di Rumah Sakit Sarjito DIY banyak tenda-tenda yang dibuat. Di UI juga membentuk shelter ya. UI sampai membantu pemerintah untuk membentuk shelter. Ya itu yang kita takutkan. Bed of bornya ya. Bed of ketersediaan bed lah ya istilah ketersediaan bednya itu semakin harusnya itu standar WHO itu berapa persen, 60% atau 40% atau apa ya. Nah, kita itu sudah hampir 90%. Itu DIY ya. Nanti kalian cari berita lagi. Buat apa sih Bu? Buat cemas? Bukan. Buat waspada. Ketika kita takut, kita akan lebih menjaga begitu ya. Oke. Cek melalui memastikan kematian, pemeriksaan sederhana hingga alat-alat ya, tonus otot, relaksasi atau tidak, refleks jalan atau tidak. Refleks ini kan terkait dengan fungsi otaknya ya. Otaknya itu jalan atau tidak. Refleks. Cek tanda vitalnya, nadi, detak jantung, pembuluh darah, cek retina. Nah, ini kita nggak bisa jelaskan lebih detail ya, saya mohon maaf ya. Jadi ya dipelajari aja. Cek selama 30 menit dapat dipastikan mati jika ada kematian yang pasti, mati mutlak atau mati sel. Jadi 30 menit ternyata ya standarnya untuk mendeteksi hal tersebut. Nah, menentukan kematian secara tepat. Di sini ada yang namanya eutanasia, perilaku mempercepat kematian karena ada hal-hal ada gejala kematian biologis ya, ada gejala kematian biologis, pasien ibaratnya mayat hidup, social death ya. Social death tadi itu yang sudah kayak contohnya saudaranya Bu Desa tadi itu ya, yang kecelakaan dia sampai dibawa pulang ke rumah tadi ya, social death yang dilakukan segera karena adanya kematian biologis. Jadi bisa aja dipercepat ya, dipercepat dengan cara eutanasia. Boleh nggak Bu secara hukum pidana? Ini menjadi PR saya sendiri gitu ya, tapi kok belum dicari-cari dari tahun-tahun. Hukum pidana positif di Indonesia itu boleh enggak? Itu saya kok nanti tinggal Anda cari ya, kalau Anda tertarik eutanasia di hukum positif Indonesia itu boleh enggak. Sama kasusnya dengan aborsi. Kalau aborsi saya tahunya itu ketika ibunya sama anaknya lebih didahulukan ibunya gitu ya. Anaknya itu kan Bu, angka hidupnya kan lebih baik anak ya, tidak. Tapi kalau khusus untuk anak dan ibu yang boleh dikorbankan adalah anaknya ketika itu konteksnya melahirkan. Tapi kalau konteks kedaruratan yang didahulukan adalah usia harapan yang lebih panjang. Itu yang mana? Yang lebih panjang yang didahulukan, misalkan usia remaja
sama dewasa madya sama-sama masuk dan butuh bed, didahulukan yang remaja gitu ya. Dengan catatan remaja tadi tidak ada catatan kompilasi penyakit komorbid atau penyerta ya. Penyerta itu misalkan banyak ya penyerta tuh, nanti kalian tanya deh ke orang tua Anda apakah ada tensi tinggi ya. Tensi itu pembuluh darahnya itu cepet banget, pembuluh darahnya itu dia jalannya arusnya cepet banget, harusnya santai, pembuluh darah itu harusnya santai, relax ya. Kalau tensi tinggi itu dia ngebut darahnya itu juga nggak baik, nggak baiknya apa, nanti bisa meledak gitu ya. Ini kan pembuluh darah dia tuh cepet banget, nanti dia bisa keluar itu darahnya, darah keluar tuh namanya stroke. Stroke-nya bisa di kepala atau di bagian-bagian tertentu dia akan lumpuh, darah yang keluar tuh bahaya. Nah tensi tinggi ini ada obatnya, obat rutinnya. Tanya juga ke orang tua Anda apakah ada diabetes ya. Lalu tanya juga terkait dengan kekentalan darah. Kekentalan darah itu harus minum obat rutin juga. Caranya apa? Biasanya tensi tinggi nanti akan dicek kekentalan darahnya tinggi atau tidak. Nah, itu juga obat rutin. Jadi teman-teman, Anda harus semakin sadar ya orang tua Anda tuh minum obat rutin apa aja. Suatu waktu dibutuhkan ya. Misalkan ayah saya contoh ya, bukan kemarin ya, udah agak lama, sudah masa pandemi juga, tiba-tiba tuh sesak nafas, kan saya takut. Tapi karena saya sudah pengalaman obat yang diminum rutin apa aja, ketika dokter tanya ini obat rutinnya apa aja, karena pengetahuan tentang obat rutin ini ternyata akan disesuaikan ya dengan terapi. Nah, di Indonesia itu belum integratif, Mak. Belum integratif datanya. Jadi kalau periksa di sini harus di sini terus. Kebetulan kan karena rumah sakit yang terdekat waktu itu ya di Panti Nugroho. Jadi memang sistem rumah sakit di Indonesia ini masih buruk ya. Artinya kalau di luar negeri itu sudah oke. Pakai satu kartu dia bisa berobat kemana aja dan rekam medisnya itu bisa diketahui oleh siapapun yang memeriksa saat itu. Itu yang kerennya gitu ya. Single sign on gitu ya, kayak kita masuk UI itu bisa mengakses semua fasilitas. Nah ini di Indonesia itu belum terintegratif datanya. Kita masih pakai kertas lah macam-macam, belum terdatabase. Kalau di JIH sudah pakai sistem integrasi ya. Nah kenapa kita perlu tahu tensi obat rutin itu karena sistem Indonesia itu belum baik gitu ya. Jadi kita harus lapor ke dokternya obat-obatnya itu apa aja untuk tidak kontraindikasi ya. Teman-teman harus paham obat rutin orang tua Anda tuh apa aja. Sewaktu-waktu dibutuhkan Anda bisa menjawab. Kalau kontraindikasi bagaimana? Dia akan fatalistik juga, artinya berbenturan indikasinya meskipun sama. Nah, itu kita yang perlu alergi tidaknya obat dan sebagainya ya. Jadi gunakan obat yang biasanya digunakan untuk mentreatment gitu ya. Oke, pasien di tempat, kalau hospice apa? Pasien ditempatkan di ruang tertentu, bukan rumah sakit misalnya di rumah dengan fasilitas yang lebih rendah. Nah, ini contohnya tadi itu juga ya. Jadi meskipun beli alat macam-macam namun lebih rendah statusnya dari rumah sakit agar kematian berlangsung secara alamiah ya. Ini sudah dibacakan Yasin terus ya supaya tadi alami ya. Kalau orang tuanya sudah siap ya kita akan lepas perlahan. Nah, social death dibuang sejauh mungkin hingga kematian biologis terjadi. Jadi ini bedanya. Jadi kalau social death-nya ya diinikan dulu ya secara alami aja, kematian biologisnya ditunggu secara alami. Kalau ini dipercepat, euthanasia itu dipercepat geraknya. Kalau ini diperlambat. Bedanya hanya itu, namun sama-sama ya, sama-sama karena sudah ada sistem organ yang mati, baik itu di kortikalnya atau di respiratoriumnya ya. Jadi kan kita ingatnya ada cerebral, kardio, dan respiratorium. Nah kalau ini yang mati apa aja Bu? Ya bisa beda-beda gitu ya, baik. Pokoknya kita belajar euthanasia dan hospice itu ada mati yang secara biologis ya. Tergantung nanti matinya, asalkan belum mati secara 3 tadi. Ya syaratnya kan belum 3. Kalau sudah 3 ya sudah tidak bisa dipercepat, diperlambat ya sudah mati betulan, gitu kan ya. Ya. Kita harus tahu 3 standar tadi yang secara mutlak dulu sehingga baik euthanasia maupun hospice ya asal belum menjadi 3 syarat mutlak tadi. Oke, euthanasia aktif dan pasif. Upaya yang disengaja ya untuk mengakhiri hidup, menyuntikkan obat-obat mematikan, pemberian dosis yang berlebih ini sengaja. Lalu euthanasia pasif, individu yang diizinkan mati dengan mencabutnya. Kalau kasus yang saudara yang mau anak saya itu mungkin kemungkinannya ini ya, karena tidak aktif itu mungkin ada etik dokter di Indonesia yang itu tidak memperkenankan, jadi lebih menggunakan yang ini ya, euthanasia pasif, dicopot pelan-pelan ya. Oke, euthanasia itu ada sukarela, ada non sukarela. Nah, kalau kasus yang contoh saya tadi itu
kebetulan yang non sukarela karena ada permintaan keluarga, karena pasiennya sudah tidak bisa bicara ya, secara kortikal sudah mati, namun dia masih bisa sedikit bernafas, namun bernafasnya dibantu juga dengan si alat-alat tersebut ya. Jadi bisa bernafasnya itu dengan catatan tadi, karena masih disambungkan alat-alatnya, masih dipaksa untuk bergerak dan sebagainya. Kalau dicopot ya ibaratnya kalau Anda ngecas HP ya, ketika lagi lowbat banget itu ya, ketika dicasin dia masih bisa kita pakai, tapi kalau kita dihep, tapi dengan catatan tadi sudah lowbat ya, tinggal 1% gitu ya, sudah mekap-mekap tuh HP-nya. Nah, mungkin seperti itu ya gambarannya eutanasia. 3 tahapan kematian, di sini ada agonal phase, clinical death, dan kematian. Agonal ini apa? Erangan ya, erangan kesakitan, gerakan otot yang tak terkontrol. Kenapa tidak terkontrol? Lagi-lagi ya, sudah kacau. Apa yang kacau? Fungsi-fungsinya tadi, sehingga sulit untuk kortikal atau otak bagian tingginya tadi untuk mengontrol bagian-bagian bawahnya. Ini kan pusat komandonya. Pusat komandonya sudah merancau. Akibatnya apa? Gerakan otot tidak bisa dikoordinasikan dengan lebih baik lagi. Ya. Hanya terjadi pada individu yang sadar, bukan koma. Kalau koma biasa cenderung lebih tenang ya, karena memang sudah tidak berfungsi lagi secara kortikalnya. Namun bagian respiratoriumnya masih berfungsi. Misalkan koma tadi ya, Anda perlu paham tadi koma itu apa. Oke, kalau clinical death, selang kemudian detak jantung, sirkulasi darah, fungsi nafas, dan otak berhenti, namun bisa saja muncul kesadaran lagi. Kematian akan terjadi saat individu sudah masuk pada kematian permanen ya, mati mutlak. Jadi berhenti ini bisa saja muncul kesadaran lagi. Kalau penjelasan medisnya mungkin ya tadi itu ya, dia belum masuk ke fase kematian yang 3 syarat mutlak tadi ya. Ini kan syarat 3 itu syarat mutlak, artinya masih bagian otaknya itu masih sesaat gitu ya, bisa kadang bisa sesaat. Kadang dalam Islam itu kita harus menguburkan dengan segera ya, menguburkan dengan segera. Namun juga kalau misalkan lebih meyakinkan ya bisa kita menunggu sambil menunggu anaknya pada datang dari luar kota dan sebagainya, bisa saja untuk sambil memastikan apakah syarat 3 mutlak tadi sudah terpenuhi. Ketika sudah terpenuhi semua, tidak mungkin nanti ada pergerakan lagi, nah berarti sudah kuburkan gitu ya. Stage of dying, nah ini bapaknya sangat keren ya. Anda kalau menjadi pengikutnya boleh, tapi susah cari respondennya. Respondennya orang yang sakaratul maut ya, Masya Allah. Ini saya juga kadang kalau membahas ini bapak jadi agak horor-horor gimana gitu. Bapaknya ini sangat kerennya apa? Respondennya loh, ya kan dalam membuat teori ini kan dia meneliti harus ada respondennya siapa? Respondennya itu orang-orang yang sudah mau sakaratul maut kan. Jadi ya keren aja gitu ya, bahwa dalam ilmu Islam itu kan kita harus menghargai ilmu-ilmu yang spesifik seperti ini gitu ya. Dalam Islam itu kan umum fase-fase ya, kita harus mentalkin mendampingi orang yang sakaratul maut, harus membiasakan hal-hal yang positif, mendeketin ajalnya dan sebagainya. Namun hal-hal seperti ini kan sangat spesifik ya. Kita perlu berterima kasih gitu ya, bahwa oh ternyata untuk mendekati kematian sakaratul maut itu kita tuh ada tahapannya ya. Yang pertama tuh ternyata orang itu menolak gitu ya, menolak untuk mau mati. Ketika malaikat pencabut nyawa, siapa namanya Mbak? Israel. Israel, Bu. Iya, Israel atau Israfil? Israel. Iya, betul. Kalau yang ada feel-nya itu kan trompet. Kalau bisa ingat-ingat itu ya. Trompet pakai P, ini bedanya pakai P. Berarti kalau yang Israel itu yang penyambut nyabati lainnya gitu ya. Jadi teman-teman harus paham, jangan sampai ada bingung, ini malaikat siapa ya? Aku malaikat Israel. Kalian bingung, misalkan kita bingung, siapa ya kamu ya? Pak malaikat ya? Mau bagi rezeki ya? Ya malah kebalik sama yang bagi rezeki, siapa namanya? Yang bagi rezeki, malaikat pembagi rezeki? Siapa ya? Mikail, Bu. Malaikat. Ya. Mikail. Jangan Anda kira Pak Mikail itu ya. Oh, Anda malaikat yang namanya Pak Mikail ya, mau bagi rezeki ya? Oh, bukan. Saya itu Pak Israel gitu ya. Nah, mungkin ini fase denial ya. Saya sebenarnya horor ya, tapi teman-teman saya buat humor, karena kalau humor itu katanya itu individu itu lagi defense, dia itu lagi takut, lagi menghindari. Nah,
menurut teori saya sedang berhumor itu karena saya itu sedang berdefense tingkat tinggi. Defense tingkat tinggi itu adalah humorus, jadi sebetulnya saya lagi menyangkal fungsi ketakutan ini. Sebenarnya kita nggak boleh takut juga ya teman-teman ya, namun kita tuh harus ya, kita tuh di dunia itu hanya apa sih, hanya hampir ya, kalau mudik sebenarnya itu kita lagi mudik teman-teman, kita lagi bawa koper, ngisi koper dengan amal-amal ibadah kita, nanti akan kita serahkan pada Allah sebagai oleh-oleh. Ya, ibaratnya kalau gampangan yang menceritakan karena saya kan seperti itu, kita sedang mudik gitu ya, kita bawa yuk nanti koper-koper kebaikan ya, nanti kepada siapa, nanti kita akan ketemu Allah, rumah kita tuh sama Allah gitu ya, rumah Allah tuh sangat indah, mau mainan banyak, mau apa banyak, tapi Allah nggak pingin ya kita tuh kopernya isinya negatif. Masa kita Allah dikasih oleh-oleh koper negatif yang isinya omongan kasar, omongan apa dan sebagainya. Jadi ya itu hanya mudik ya. Apalagi sekarang ya banyak yang meninggal. Allah habis itu marah. Kenapa kok harus saya, termasuk marah terhadap dirinya ya, belum mempersiapkan dan belum siap gitu ya sekarang. Lalu bargaining, bisa nggak sih besok lagi saya tuh pengen sholat di tepat waktu, saya pengen banyakin amal, saya pengen minta maaf dulu deh sama orang yang pernah saya sakitin gitu ya, bargaining. Oh depresi, ternyata semua nggak ada kesempatan, malaikatnya sudah manggil-manggil. Jadi konon ya, nanti kalian baca lagi deh, saya belum paham betulnya. Misalkan ini Israel ini ternyata katanya 40 hari itu sudah ngikutin kita gitu ya, 40 hari sudah ngikutin kita. Kita tuh ada yang ngikutin, cuma kita tuh bingung tuh siapa dan sebagainya. Ya. Kadang-kadang kita yang kita lakukan ada perasaan takut lalu kita minta maaf ya. Terkadang kalau mendengar orang-orang yang mau meninggal itu, dia kok habis itu banyak minta maaf ya, habis itu banyak berpesan. Sebenarnya sudah ada rasa, namun bingung, yang dia munculkan perilakunya adalah perbuatan baik semua gitu ya. Karena sebetulnya sudah ada panggilan dari malaikat Israel dalam bentuk yang kita tidak pahami ya. Jangan dikira itu malaikat siapa? Mikail ya. Oh, mau ngasih rezeki ya gitu ya. Bukan. Aku malaikat Israel gitu ya. Lalu depresi, ternyata tidak ada kesempatan lagi. Nah, lalu baru acceptance, ya udah deh. Nah gitu ya. Saya pernah dapatkan info WA group ya. Sangat menjadi pembelajaran dari dosen, kebetulan WA group. Ada dosen UGM, ada dosen saya sebut aja lah UGM, sama mungkin pasangannya dari UI gitu ya, karena dosen lah intinya dua-duanya. Ayahnya, ya, ibunya itu meninggal, itu sakaratul maut, itu nggak mau loh didengerin murotal ya. Maunya apa teman-teman? Maunya musik jazz. Orang tua ini membagikan sebuah cerita bahwa menyesal sebagai anaknya, ya, dua-duanya akademisi, tidak bisa memberikan pengalaman terakhir yang baik ya, terkait dengan tidak bisa mengontrol apa yang dilakukan orang tuanya saat-saat terakhir. Misalkan usia 65 tahun meninggal, Mbok yo dipantau 50 tahun itu tontonannya apa orang tuanya. Ya sekali lagi senior generation itu kan bebannya banyak ya, mengawasi orang tua juga mengawasi anaknya. Nah ini termasuk yang pembelajaran bagi saya juga, itu lost control terhadap orang tuanya. Ternyata di masa-masa pensiunnya itu yang disukai hal-hal yang agak jauh gitu ya dari agama, bahkan nggak nyaman dengan murotal, itu nggak nyaman ya. Jadi saya itu Masya Allah gitu ya. Jadi pembelajaran buat saya ya ketika mendampingi orang tua saya nanti, apalagi sekarang sudah pensiun, sudah banyak tidak ada. Alhamdulillah kalau dilihat-lihat sih sekarang makin banyak ngajinya, itu kita harus tahu gitu ya, dan sebagainya. Ya. Dia suka musik jazz, itu nggak mau didengerin murotal, sampai meninggalnya dengerin musik jazz ya, marah-marah kalau didengerin murotal, sampai marah ya teman-teman ya. Jadi ini dosennya tuh sangat menyesal dengan cara jangan sampai orang lain seperti itu juga, dengan cara membagikan sebuah story ya, dan itu nyata, tertanda, ada namanya gitu ya, ada instansinya segala dan sebagainya gitu ya. Oke, arti kematian dalam perspektif psikologi perkembangan. Kematian menurut anak-anak yang belum sekolah nih, misalkan anak saya ini usia 4 tahun ya, kalau ditanya apa itu mati gitu ya, anak mati itu apa, dia akan menjawab seperti ini. Anak yang belum sekolah belum mengerti bahwa mati itu tidak bisa dielakkan, universal, dan tidak dapat diubah. Dia tahu ya tuh mati itu ya kayak robot, baterainya habis ya mati ya. Misalkan mati itu bagi orang yang nggak punya saja, yang nggak makan saja, yang makan ya nggak mati bu gitu ya, yang nggak makan, jadi tidak bisa universal ya, yang tidak makan saja, atau yang miskin, mati itu hanya untuk orang miskin bu misalkan ya, karena kurang gizi dan sebagainya, dan tidak dapat dirubah. Mungkin kalau dapat dirubahnya gimana menurut mereka, diisi baterainya lagi aja, dikasih makan lagi aja bisa hidup gitu ya, dikasih baterai atau
makan minum lagi nanti bisa hidup lagi kok Bu. Ya, itu anggapan anak prasekolah. Mereka percaya bahwa ada orang yang beruntung yang bisa mengakhiri kematian karena sihir lah, karena makan yang bergizi, karena di rumah masa pandemi banyak mainan. Ya, itu kan dia bilang Bu, saya bisa anteng di rumah tapi disediain mainan. Itu konsekuensi logis ya teman-teman ya. Daripada anak keluyuran atau main HP. Jadi anak saya itu bisa sampai bilang, saya anak 4,5 tahun ya, Bu saya main di rumah aja nggak keluar banyak-banyak itu, tapi di rumah banyakin mainan ya gitu ya. Jadi dia sampai bisa memberikan konsekuensi logis itu ya. Dan menurut saya itu logis banget ya. Ya, tapi ibu nabung dulu ya dan sebagainya. Sehingga ketika di rumahnya tidak ada mainan, bisa aja dia terserang virus karena banyak mainan di luar. Nah, konsekuensinya seperti itu. Jadi orang yang beruntung, orang yang bisa punya mainan banyak di rumahnya, orang yang bisa kerja kayak saya, kerja itu kan nggak harus keluar rumah, misalkan ya kerja masih bisa WFH. Bagaimana dengan pedagang dan sebagainya, itu kan dalam kondisi pandemik ini sangat relevan gitu ya, seperti ini, poin seperti ini. Mengajarkan anak kecil tentang biologi makhluk hidup dapat membantu mereka memahami kematian. Misalkan kita ajarkan itu ya, di buku ensiklopedia, misalkan saat saya cerita, ini loh nak, ini di buku ya, ini masih kecil, bibit, lalu besar, tinggi, nanti mulai gugur daun, ini mulai mati kalau tidak dikasih makan, minum dan sebagainya. Ketika mati ya sudah, kita harus tanam pohon baru lagi aja daripada nungguin dia hidup lagi orang udah mati dan sebagainya. Kita bisa mengajarkan, menganalogikan dengan kasus seperti itu ya. Bisa dipahami ya, anak-anak itu kan sangat konkret ya, anak-anak prasekolah sangat konkret, sehingga yang dia paham adalah manusia itu sama dengan robotnya ya. Kalau Anda bisa ingat lebih mudah, robot itu ketika bisa dikasih baterai lagi dia bisa hidup lagi kok, berarti bisa belum mengerti bahwa ternyata itu tidak bisa dirubah, tapi dia mengertinya apa? Dia mengertinya itu bisa dirubah ketika dikasih makan lagi, sama kayak robotnya ya, dikasih baterai bisa hidup lagi. Ternyata nanti itu tidak seperti itu. Oke, lalu menurut usia yang sampai usia 5 tahun, death bukan sebuah akhir, kematian adalah penyusutan hidup, kematian melibatkan perpisahan. Dia tahu kalau misalkan harus dikubur ya, anak usia sekian dikubur itu artinya perpisahan ya. Dia sudah tidurnya sudah bukan di kamar ya. Oke. Namun death bukan sebuah akhir juga. Nah, kalau yang 5 sampai 9 tahun, death itu final. Final itu apa ya? Sudah berakhir ya di dunia. Dia sudah di dunia ini sudah berakhir di dunianya ya. It's not inevitable, itu tidak bisa kayak tadi ya. Tadi sudah masih bisa ditukar-tukar, tapi ya ini masih hampir sama pemikirannya gitu ya, bahwa bisa ditukar gitu ya. Lalu yang terakhir, Mbak Zara. Dulu sayang. Duduk. Ya. Oke. Kalau yang stage 3 over age 10 tahun, that is final ya, sama tadi, tapi dia pemahamannya masih sangat terbatas. Ini masih duniawi ya. Jadi nanti kita pahami perspektif Islami nanti dia. Kita finalnya ini adalah di dunia. That is inevitable masih ya, sama, yaitu tidak bisa dihindarkan. That is universal. Namun di sini sudah mampu yang universal. Ini perbedaannya ya, sudah di universal itu sudah usia yang 10 tahun. Ini biasa sering dijadiin contoh ya. Universal itu apa? Semua orang bisa mati, tidak kaya, tidak miskin. Biasa contoh soalnya, tidak kaya, tidak miskin, semua bisa mati ya. Secondary aging dan sebagainya itu semua bisa mati, ujung-ujungnya akan mati semua, terkena pandemi atau tidak ujung-ujungnya semua mati dan sebagainya. Kalau yang personification ini separate person itu jiwa raga ya. Jiwa raga itu dia sudah punya bayangan imajinasi bahwa ya personification-nya itu sudah bisa lepas dari dirinya ya. Bisa pindah kayak roh gitu ya, roh hantu dan sebagainya. Dia taunya roh hantu ya, personification. Jadi sebagai bagian yang lepas dari personnya, separate personnya. Kalau kita bayangkan dengan usianya, ya dia sudah bisa memahami, oh ada jiwa raga yang sudah tidak bisa minum lagi, yang mungkin di kuburan nanti usia segini itu mikirnya mungkin ya,
apa ya, berbeda makannya dengan sekarang ya, karena yang sekarang itu yang seperti ini mungkin di kuburan beda lagi, sudah berbentuk roh gitu ya, bukan hantu nih, hantu itu setan, roh. Kalau hantu itu kan orang meninggal jadi hantu itu siapa dia, anak sekolah ya, anak prasekolah itu tidak dapat dihindarkan. Kalau anak sekolah, Mbak Zara duduk sayang. Kalau anak sekolah sudah bisa memahami bahwa kematian adalah universal ya, nanti kata kuncinya kapan sih yang sudah bisa universal, Anda harus paham berarti yang ini ya sudah universal, permanen, sudah tidak bisa sudah bisa tidak dikembalikan lagi. Kalau anak prasekolah kan masih bisa, belum permanen gitu ya, masih bisa hidup lagi, kalau dikasih baterai masih bisa hidup lagi. Sama ini inevitable juga, tidak bisa dihindari ya, sudah bisa tidak dihindari. Tadi contohnya apa Mbak? Kaya, miskin. Kalau yang masih bisa dihindari tadi pemikiran siapa? Anak yang masih bisa dihindari berarti siapa? Anak prasekolah. Contohnya apa? Ya tadi ya, contohnya yang punya banyak mainan dia bisa menghindari dari virus tidak mati gitu ya, itu bisa dihindari pada orang-orang tertentu. Nah, kalau ini sudah semakin paham, tidak bisa dihindari lagi. Kematian berarti kehilangan. Orang dewasa kehilangan kesempatan melakukan berbagai hal, khawatir membuat mereka tidak bisa berhubungan dengan keluarga lagi. Jadi kalau ditanya kematian menurut dewasa awal ya berarti sudah tidak ada hubungan lagi ya. Dewasa tengah dan dewasa akhir, bagaimana sih kalau ditanya tentang kematian itu? Mereka menjawab dewasa tengah, dewasa akhir ini seusia orang tua Anda dan ayah saya, orang tua saya ya. Dewasa tengah itu orang tua Anda, dewasa akhir itu ayah orang tua saya. Kematian mengubah peran dan hubungan dalam sebuah keluarga. Jadi perannya berubah. Kalau suaminya meninggal, pasangan meninggal, dia akan menjadi ya single parent ya. Jadi seperti itu. Selalu waktu dibayang-bayangi kematian. Jadi kematian itu sudah dekat bagi dewasa tengah dan dewasa akhir. Artinya bagi generasi sebelumnya harus kita ajarkan ya, bahwa saya tuh sering gitu ya, karena pakai ruku lalu tiduran gitu ya. Nah, ini pakai ruku saya. Nah, nanti kalau ibu kayak gini tadi nggak gerak-gerak tuh kayak gimana? Terus nangis ya. Ya, kita harus membayangi bahwa kematian itu sifatnya mutlak. Artinya kita harus menyiapkan diri kita sebagai generasi di bawah itu harus bagaimana, harus bekerja dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh, bisa nanti berkarya, mendapatkan penghasilan, mandiri hidupnya gitu ya. Kita harus siapkan gitu ya, generasi sebelum kita gitu ya. Seperti itu. Karena kita nggak mungkin bergantung pada orang tua terus kita hidupnya gitu kan. Orang dewasa tengah lebih takut dengan kematian ya, karena apa sebetulnya? Karena sudah punya lansia yang juga sering sakit-sakitan ya. Karena apa juga? Karena gaya hidupnya itu akibat dewasa mudanya itu sudah terdampak di sekarang, di dewasa tengah itu paling terdampak. Obesitas mulai keluar, diabetes mulai keluar, tensi tinggi mulai keluar, darah mulai kental. Kenapa sih darah kental? Karena mengangkut banyak sampah tadi ya, karena minyaknya terlalu banyak selama ini, santannya ya. Jadi kalian boleh deh diskusi sama saya tuh ya. Saya kebetulan lagi concern gitu ya terhadap gaya hidup sehat, itu makanan apa aja sih yang bisa menjadi alternatif ya dan sebagainya. Sehingga dewasa tengah itu dampak saja dari gaya hidup ya, yang di dewasa muda itu tidak diperjuangkan dengan baik. Dewasa muda itu siapa? Saya. Misalkan saya itu berusaha Senin Kamis itu puasa, Mbak, saya ini lagi puasa insya Allah ya. Senin Kamis puasa. Kenapa? Saya tahu gaya hidup di dewasa muda itu semakin awal dari sebuah kekacauan dewasa awal ya. Banyak uang, bukan lagi banyak uang, lagi senang-senangnya nerima uang ya. Lagi senang-senangnya kan awalnya belum punya uang sendiri kan. Awalnya kan masih belum punya uang, sekarang sudah punya uang, lebih senang, gaya hidupnya meningkat, sok-sokan gitu ya. Nah, kita bisa kontrol dengan diri kita. Oke, kita bisa ada di Islam diajarkan puasa, diajarkan sedekah, uangnya bukan untuk kuliner kita sendiri, bisa untuk bersedekah ke orang lain, juga bisa buat makan orang lain dan sebagainya. Kita kalau mengikuti ajaran agama Islam sangat indah sekali ya, ternyata preventif yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi sebetulnya dampak dari lifestyle gitu ya, karena penyakit-penyakit itu banyak muncul di dewasa tengah gitu ya.
lansia sering berpikir dan berbicara lebih banyak tentang kematian dibandingkan dengan usia lainnya. Ini sudah di ujung tanduk ya. Berperan penting dalam menurunkan ketakutan. Ternyata ngobrol tentang hal itu tuh kita tuh punya energi ya teman-teman, kita punya energi ketakutan. Karena energi takutnya itu kita 10 watt. Harusnya pakai apa tuh volt, saya nggak ngerti lah, lupa ya energi itu satuannya apa. Nah 10 watt ini, ketakutan ini itu tuh nggak bisa keluar kalau kita belum cerita. Energi itu bisa nyerang ke luar dengan cerita atau menyerang ke dalam. Kalau menyerang ke dalam ya imunitasnya rendah. Bisa dipahami teman-teman? Energi apapun, bahagia, energi dalam tubuh kita itu tidak bisa berhenti. Dia hanya berpindah tempat, hukum kekekalan energi ya. Termasuk energi dalam energi tubuh kita. Energi itu gampangnya gini, kalau saya senang, saya terus bisa jajain anak saya, jajain Anda misalkan, lalu bisa bermurah hati nilai kepada Anda. Itu kan energinya termanifestasi dalam bentuk perilaku. Energi itu nggak kelihatan, namun dia punya kekuatan daya gitu ya. Energi ketakutan, tentang kematian, kecemasan itu harus diceritakan. Karena apa? Jangan sampai menyerang ke diri, jadi imunitasnya rendah, jadi sering sakit-sakitan. Gimana kita menghadapi lansia yang diam, kita ajak ngobrol. Kita tanya, Eyang sehat, Eyang? Obatnya bagaimana Eyang? Udah rutin ya Eyang? Harus rutin loh Eyang biar sehat, nanti bisa ajak main saya Eyang dan sebagainya. Harus, itu caranya tuh kalau orang lansianya pendiam, salah satunya di trigger ya, distimulasi untuk mau bercerita. Jangan sampai energi-energi tentang berita-berita pandemi, banyak di grup hajinya meninggal karena COVID dan sebagainya, kehabisan ventilator itu semakin buat cemas ya. Kita alihkan pembicaraannya, kita ajak aktivitas dengan cara-cara yang cucunya ngajak main, kita arahkan cucu kita untuk ngajak main, anak kita sebagai cucunya untuk ngajak main dan sebagainya, sehingga lebih baik main pesawat-pesawatan sama cucunya daripada nonton berita yang semakin membuat kecemasan. Karena energi itu sejatinya hanya berpindah tempat keluar dengan cara dialihkan keluar ya, atau diceritakan, atau dia akan tetap di diri itu dengan membawa dampak yang lebih negatif ya. Bahagia juga, bahagia itu kalau bisa disalurkan keluar ya, jangan sampai bahagia diri sendiri nanti jadi terlalu euforia ya, malah nggak baik juga, bisa sombong, bisa update status yang kalau update status gimana Bu? Update status kan menyalurkan energi keluar. Iya, kita lihat-lihat dulu. Kadang energi status kita tuh membuat ain ya, buat penyakit-penyakit jalan pintu masuk setan ya, untuk kita tuh bisa sakit. Ain itu nyata ya, sama kayak COVID. Jadi teman-teman harus paham bahwa menyalurkan berita bahagia ke orang lain itu harus lihat-lihat dulu ya, apakah ini bikin iri atau tidak. Misalkan Anda sudah lulus, kalian posting habis-habisan, kita lihat itu ada nggak sih di dalam hati terbersit, gimana ya perasaan temanku yang belum lulus gitu. Jadi kalau mau posting, teman-teman hati-hati, selalu tanyakan niat Anda dan sebagainya ya. Saya tuh punya Instagram itu hanya untuk postingan informasi di luar keluarga saya kok ya. Jadi pernah kadang sesekali gitu ya, karena harus sama gurunya itu diposting di sosial media. Misalkan hari Pancasila lagi foto pakai bendera, dan itu harus diposting. Nah itu kan tidak lagi. Jadi kita bahagia dengan anak, ternyata ada yang belum punya anak ya. Kita bahagia sama orang tua, ternyata lagi ada yang berkonflik, bermusuhan dengan orang tua dan sebagainya. Jadi gunakan sosial media ya dengan bijak gitu. Kan artinya kemana-mana ya Mbak ya. Kayak mengakhiri hidup yang tidak pasti lebih menakutkan dibandingkan kematian itu sendiri. Jadi yang tidak pasti itu loh, sebetulnya ketika sudah mati ya mati aja. Sama seperti kalau sudah menghadapinya itu yang bikin kecemas, karena kan sesuatu tidak bisa pasti. Karena dengar cerita ada yang kecil-kecil, ada yang tenang, ada yang kok beda-beda ya. Nah itu nanti aku seperti apa ya? Seperti dia. Nah itu yang bikin yang tidak pasti di situnya. Kalau sudah dikubur semua sama, dikubur ya. Oke. Dalam perspektif Barat, kematian yang bagus itu seperti apa sih ya? Ini terkait dengan sakaratul maut dan penerimaannya. Mati dalam damai ya, terjadi di akhir tua, nggak boleh muda itu. Berarti kalau mati muda itu kematian yang buruk ya dalam perspektif Barat. Terjadi di tempat yang dikenal, di rumah, bukan mati karena pingsan ya, karena COVID itu kan banyak mati di pasar, pingsan habis meninggal. Nah itu kan menurut Barat tidak baik, tanpa rasa sakit, linglung maupun rasa yang tak nyaman. Ya, grief, loss and bereavement, duka cita yang normal itu bagaimana? Jadi dikatakan duka cita itu boleh nggak? Ya kita lihat teorinya dulu gitu ya. Jadi kalau grief atau
sedih ya. Sedih itu kan boleh ya, manusiawi. Kehilangan boleh nggak? Ya pasti kalau kehilangan. Kalau terkait dengan sedih atau berduka cita dalam Islam, kita ada adabnya. Kita tidak boleh meratapi mayat. Nanti kita akan bahas di slide terakhir gitu ya. Pertemuan terakhir dalam Islam itu apa aja. Namun kita harus paham menurut Islam itu bagaimana. Kita belajar yang teorinya dulu. Bereavement, kehilangan, rasa kehilangan seiring kematian. Duka cita, respon emosionalnya ya. Mourning itu perkabungan, seremoni atau ritualnya. Jadi ini penjelasan istilahnya Anda harus dipahami ya, istilah-istilah ini. Nah, normal grief itu yang bagaimana? Kita lihat grief adalah duka cita. Duka cita itu berkabung ya, berkabung. Gampangannya itu rasa sedih berkabung. Nah, kognitifnya itu ada disbelief, ada keyakinan yang salah. Nggak yakin gitu ya. Ya, beliefnya harusnya gimana? Keyakinannya adalah yang betul adalah manusia itu memang seharusnya mati. Itu kan belief yang baik. Namun disbelief berarti keyakinannya salah. Kok ya ditinggal tuh ya, kok kamu mati dan sebagainya. Seperti itu secara kognitif dan ada kebingungan ya. Preoccupation dan obsessive thought itu adalah pikiran yang terlalu obsesif tuh ya, berulang-ulang obsesif itu tidak sekali jalan, namun ya terlalu berulang-ulang gitu ya dilakukannya, pikirannya kok kenapa ditanyakan terus ya. Sense of presence atau halusinasi itu kehadiran ya secara kognitif itu muncul di pikiran kita. Misalkan pasangannya atau anaknya biasa manggil ibu gitu ya, itu seakan-akan ada yang manggil gitu, itu ada semacam sense of presence atau ada panggilan-panggilan. Kalau misalkan orang tua kita dipanggil nak, mbak, Afifah gitu ya, ada yang manggil gitu ya, itu ada halusinasi secara kognitif. Itu normal, secara normal itu masih ada ya. Behavioral, psychological, sleep, appetite disturbance ini ada semacam gangguan-gangguan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang merasakan di sini ada yang orang tua sudah pernah meninggal, sudah meninggal teman-teman? Belum? Semua masih sehat nggak? Ada yang orang tuanya sudah menghadap kembali ke Allah sudah? Belum ya? Alhamdulillah masih sehat Ibu. Oke. Apakah ada? Kalau ada kita bisa minta pengalamannya gitu ya. Oke. Kebetulan saya juga alhamdulillah orang tua saya masih sehat. Pengalaman terkait dengan duka cita ini adanya itu masih ke orang jauh ya, jadi belum sempat sampai merasakan semua ini ya. Pasti kita akan merasakan seperti ini, namun karena kita belum ada, jadi saya agak menurut teori aja gitu ya. Kalau sleep appetite disturbance itu kayak tidurnya terganggu ya teman-teman. Jadi kalau Anda nanti bisa bayangkan, kita semua nanti akan mengalami ini, kita akan terganggu jam tidurnya dan jam makannya, jadi males gitu ya. Ketika kita berduka cita, jadi kayak separuh hidup kita tuh kayak bingung gitu ya, nggak kemana gitu ya. Social withdrawal, kita akan menarik diri ya dari lingkungan. Loss interest juga biasanya tidak kuliah, biasanya ngajar, saya mungkin jadi tidak ngajar ya, kehilangan minat. Tapi jangan sampai kita kehilangan minat untuk sholat aja gitu ya. Jadi ini perlu untuk dukungan sosial ya, jangan sampai lost interest terhadap ibadah gitu ya. Avoidance of reminder, tidak mau ingat-ingat kembali. Crying, singing, mengeluh, mendesah, agitation, restlessness. Jadi perasaan-perasaan terkait dengan emosi-emosi negatif itu muncul tanpa bisa tanpa bisa dikendalikan. Jadi itu sudah normalnya. Jadi pergolakan ya dan sebagainya. Emotional response, jadi sadness, shock, anger, guilt, anxiety, denial, irritability, mudah marah atau worry, atau dia sangat risau ya terhadap hal-hal yang penuh dengan ketidakpastian selepas proses perkabungan ini. Apalagi di era COVID ini ya, saya setiap hari mendengar rata-rata 2-3 ambulan yang lewat di depan rumah saya. Kebetulan rumah saya itu kan Jalan Kaliurang, Mbak, dekat kampus ini. Ini jalan Kaliurang, ini rumah saya itu masuk dekat gitu ya, ini rumah saya. Ini Jalan Kaliurang, ini kampus UI.
entah itu ngantor ke shelter atau ke rumah sakit, yang penting lalu lintas ambulan itu sering terdengar gitu ya. Membuat kecemasan juga. Oke, lanjut sebentar. Complete grief di sini ada complicated itu berbagai macam ya, berbagai macam duka cita tadi, ada yang absen, ada yang disfranchised, ada yang incomplete. Kita lihat ada kasus-kasus tertentu teman-teman, yang misalkan kita lihat contohnya absent grief yang pertama, situasi saat individu menyingkir dari komunitas dan kebiasaan umum dalam berduka cita. Ini yang biasanya terjadi ya, absent grief ini. Kalau yang disenfranchised grief, situasi yang terjadi pada segelintir orang yang tidak boleh memperlihatkan duka ya kepada publik. Nah ini siapa gitu ya, terkadang Pak Presiden, tokoh publik figure, ini nggak boleh lama-lama gitu ya. Atau misalkan orang yang bekerja di Badan Intelijensi BIN, Badan Intelijensi Negara, itu kan orangnya sangat rahasia. Ketika berduka cita dia nggak boleh terus nanti turut berduka cita, ini ada kembang gitu ya, kepada anggota BIN dan sebagainya, itu nggak boleh. Itu ada seseorang yang identitasnya itu harus dirahasiakan, atau pada misalkan teroris atau siapa ya. Jadi ini banyak kasus-kasus yang kalau saya beri contoh tadi ya, misalkan anggota BIN, anggota Pak Presiden, pemuka agama dan sebagainya, itu nggak boleh terlalu mencintrakan, karena apa, nanti takutnya membawa hal-hal yang lebih negatif gitu ya. Pak Presiden boleh nggak? Boleh aja, tapi tidak boleh banyak-banyak gitu ya. Jadi ada beberapa situasi yang tidak diperkenankan untuk memperlihatkan duka citanya kepada publik, karena dia seseorang yang sangat ini ya, berpengaruh. Misalkan incomplete grief itu bagaimana? Misalkan di saat normalnya harusnya kan berduka cita itu dalam rangka waktu yang misalkan seminggu 2 minggu gitu ya. Namun ini nggak boleh lama-lama. Kenapa nggak boleh lama-lama? Karena ada kasus otopsi, harus ada investigasi polisi, harus dibongkar lagi kuburnya untuk menjadi saksi bukti itu. Jadi ada semacam incomplete ya, tidak komplit, yang harusnya itu komplitnya itu misalkan ya sebulan apa berapa itu ya harusnya udahlah yasinan aja gitu ya secara komplit, tapi ini kok malah dibuka-buka lagi, sedihnya itu belum selesai gitu ya misalkan. Contextualizing death, Islam, saat seorang dekat dengan ajalnya, maka seharusnya ya didekatkan dengan Allah ya, dengan cara mentalkin la ilaha illallah, karena ini adalah kalimat pemberat gitu ya, kalimat pemberat kita ya. Jangan sampai kita punya zikirnya itu terkait dengan apa, lagu-lagu Korea ya, jangan. Kalian lebih hafal lagu Korea kah, lagu apa, jangan sampai kebalik. Zikir itu sebetulnya apa Mbak? Zikir itu adalah hal-hal yang biasa dilakukan ya, yang biasa dilakukan selama hidup, nanti akan mudah keluar. Marobuka, ketika kita ditanya sama siapa yang mau mempertanyakan di alam kubur? Malaikatnya? Mungkar nakir. Ya. Mungkar nakir, Bu. Mungkar nakir nanti akan menanyakan, marobuka, mana nabiyuka ya. Kalian bingung, apa itu nabiyuka? Aku taunya lagu Korea gitu ya. Nah, jangan sampai teman-teman, mana nabiyuka itu ketika kita mulut kita itu nggak bisa kita kontrol. Kita bisa bilang demikian Nabi Muhammad. Konsekuensinya apa selama hidup? Selama hidup ya kita tahu Nabi Muhammad itu siapa, ajarannya bagaimana, sunnah-sunnahnya kita lakukan tidak, sunnah-sunnahnya apa aja, hadis-hadis beliau apa aja, sudah kita kerjakan belum? Kalau kita mengerjakan apa yang Nabi kita ajarkan, tubuh akan mudah menyebut mana biyuka, Nabi Muhammad SAW dengan mantap, nggak bingung gitu ya. Karena apa? Yang jawab bukan alam sadar kita, yang jawab adalah perilaku kita ya teman-teman. Jadi kalian harus tahu apa sih pedoman kita itu. Instagram Bu, nah pedoman kita tuh Quran hadis. Makanya sekarang cek lagi Instagram kalian, coba deh isi follow Anda tuh yang mengajarkan ilmu-ilmu agama, Quran hadis, sunatullah, itu banyak sekali ya Mbak. Jadi nanti setiap ada feed masuk itu kita diingatkan secara random ajaran-ajaran Nabi ya, ajaran-ajaran kitab perintah Allah di Quran, perintah Nabi lewat hadis. Jangan kebalik Anda pahamnya ya, Quran hadis Anda harus paham.
Karena ini kitab yang akan kita jawab nanti di kehidupan sesungguhnya. Ya. Jadi bukan semata-mata kita ingat Nabi kita Muhammad, hafal bu, hafal, nanti ketika mati hafal bu, bukan. Ya. Tantangan juga bagi saya, anak saya mengajari anak saya bahwa lebih mencintai mana sih, ya, Nabi Muhammad atau BTS ya. Anak saya tuh udah nggak boleh lagi ya, Mbak. Saya sudah kontrol jamnya. Karena ternyata dari teman-temannya itu diajarin BTS dari temennya ini ya dapatnya. Saya sudah hapus, udah nggak boleh lagi. Kita banyak belajar Quran hadis. Kenapa sih Quran Al-Zalzalah diturunkan? Anak saya bisa jawab. Nah, ada apa sih dalam surat An-Naba ceritanya? Anak saya bisa jawab ceritanya. Karena memang sekolahnya diajarkan dan saya harus mengajarkan ya karena pandemi itu ya. Masya Allah gitu ya. Jadi pemilihan sekolah anak-anak dan sebagainya itu dia harus di rumah juga disin, jangan sampai di rumah nonton BTS di sekolah gitu ya. Surat-surat kenapa sih Allah gempa itu dari Quran surat berapa? Dalam Quran apa gempa itu diceritakan? Bumi gonjang ganjing. Kemarin barusan gempa nih di Jogja. Sebagai orang Surat Al-Zalzalah Ibu. Iya. Iya Mbak. Paham maksudnya ya Mbak. Jadi seluruh tubuh kita itu tidak bisa menjawab dengan alam sadar kita karena Allah nanti akan mengunci, yang menjawab adalah perbuatan kita gitu. Jadi teman-teman, saya sudah mengingatkan Anda sebagai guru Anda, tolong ya ketika kalian nonton Instagram, channel YouTube, coba cek kalau ada 10 channel, usahakan deh 8-nya itu yang Quran hadis ya, Ustadz Instagram Anda juga kalau ada 1000 followers ya, nanti kalian cek ya. Kenapa saya ingatkan ini, ternyata saya pun terkadang membaca itu cuma asal membaca gitu ya, tidak mengkaitkan dengan fenomena. Ya, membaca terkait dengan fenomena itu masya Allah ya sangat berarti ya. Kenapa sih adab dalam berilmu, dalam surat apa, dituntunnya bagaimana, itu ternyata ketika kita sudah mengamalkan dan tahu disuruhnya itu bentuknya apa gitu, bukan tahu aja tapi karena nggak tahu gitu ya. Karena kan kadang kita sholat, kenapa sih kita sholat? Ya karena kita ada peristiwa Isra Mi'raj gitu Bu, karena Allah disuruh Allah memerintahkan Nabi disuruh naik ke Sidratul Muntaha, macam-macam. Karena kita meyakini bahwa Nabi kita Nabi Muhammad, jadi kita tuh yakin bahwa Allah itu sebetulnya menyuruh kita juga sebagai umatnya. Kita tuh nanti mau nggak jadi umatnya? Kenapa? Yang akan diselamatkan Allah itu orang-orang hamba-hamba yang dianggap umatnya oleh Nabi Muhammad. Ketika kita tidak pernah bilang sholawat itu apa? Memberikan salam. Ya Nabi, salam sejahtera, selamat bagimu ya Nabi. Oh itu yang manggil, misalkan Mbak siapa? Mas Farhan. Oh Mbak Nisa. Berarti kamu umatku, karena kamu sering manggil aku. Nabi itu seperti itu ya kalau bisa diceritakan ya. Tapi kalau kita tidak pernah mengirimkan sholawat, tidak pernah mengerjakan sunah-sunahnya, bagaimana nanti Nabi kita tuh bisa tahu kita, mau tahu kita gitu. Nggak pernah disebut kok aku, yang disebut kok yang lain, berarti kan kamu bukan ya, berarti meskipun Islam Bu, wallahu alam gitu ya, meskipun Islam tapi menjalankan juga tidak, saya nggak ngerti, nggak bisa jawab. Namun analoginya seperti itu, ketika kita sedang bersolawat, mengerjakan dengan penuh kesadaran mindfulness bahwa saya itu puasa, saya sholat itu karena apa, itu paham. Nah itu berarti kita mudah-mudahan direkognisi atau dikenali sebagai umat Nabi Muhammad SAW, gitu nggih. Jadi tidak semudah itu ya. Ferguso kalau dilihat mengucapkan la ilaha illallah itu bukan semudah itu gitu ya. Bukan semudah dikasih murotal terus nanti mudah baca la ilaha illallah, dikasih MP4 setiap hari, nanti bukan juga semudah itu. Tapi itu harus diamalkan. Oke, Kristen ya, penyalipan Yesus, penebusan dosa dan sebagainya, ini ya semacam itu kita harus tahu aja. Hindu, kekal abadi, reinkarnasi, jika tidak mati, jadi reinkarnasi itu berpindah ya, nanti manusia bisa jadi kucing jadi manusia dan sebagainya, mungkin seperti tubuhnya yang lain, mungkin sesama makhluk yang lain ya, Krishna dan sebagainya. Hati-hati juga kalau nonton film India ya, hati-hati, karena apa, dia sering bilang itu Tuhan memberkati atau nah itu Tuhan, jangan sampai kita tuh masuk gitu ya, meresapi, berarti emang karena ada proses seperti itu dia bisa jadi hebat. Itu iman kita dipertaruhkan ya teman-teman. Jadi hati-hati dalam nonton film sih India. Kebetulan nih PR saya nih
orang tua saya itu kadang nonton film India tuh di tengah jam 8 malam gitu ya. Kalau nggak sinetron, aduh, gimana dong? Gitu ya. Ya, karena hati-hati aja gitu ya. Samsara itu sekarat, terjadi berkali-kali ya. Kasihan ya, terjadinya berkali-kali ya menurut Hindu. Kematian kurang lebih merupakan sebuah tahapan proses yang panjang. Lalu jika orang itu baik, dia akan keluar melalui ya, disembunyiin, dan ini harus dipahami aja, tanpa harus diyakini ya, ini hati-hati. Saya sering mengingatkan kita itu belajar Freud, belajar apa, itu perlu tahu aja. Namun yang sebetulnya yang perlu kalian tahu adalah Quran hadis. Nanti kita di pertemuan terakhir akan paham perkembangan secara Islam yang bagaimana, itu yang perlu kita yakini, cek gitu ya. Namun loh kok Bu, puisnya, nah itu dia ya, kadang kita tuh takut dosa juga gitu ya, mengajarkan sesuatu, kalian bisa menjawab tentang Freud. Nah, itu yang kita tuh sedang dilema di situ. Sedangkan kalian nanti mau S2 masih di Indonesia kan, masih NKRI harga mati kan. Jadi Anda palingnya ya harus paham juga untuk Freud itu bagaimana, meskipun itu tidak sesuai dengan Islam ya. Apakah nanti kita dosa sebagai yang mengajarkan itu? Kadang jalan tengahnya bagi saya seperti ini, kadang kita mohon ampun pada Allah ya, itu ilmu yang tidak sesuai dengan Islam, tapi karena kalian hidup pragmatis di Indonesia masih membutuhkan S2 NKRI harga mati tadi, kita masih Islam itu masih belum diterima 100%, artinya ya kita belajar ilmu barat juga harus paham. Tapi cara mengkompensasi rasa kebersalahan kami dengan cara Anda juga ditawarkan perspektif Islami ya. Seperti itu ya kira-kira kegelisahan para dosen UI itu ya. Kita tuh tahu teori-teori itu banyak yang nggak sesuai gitu. Oke, ini juga ya. Rasa kematian, proses pembunuhan jenazah ya, mumi dan sebagainya. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Saya stop recording dulu. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman?